kalian akan diminta untuk menyusun jurnal umum ya berdasarkan transaksi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di dalam masa pandemi COVID-19. Di sini Ibu tuliskan pengantarnya ya, untuk mengantarkan tentang instant error, oke. Untuk mengantarkan ke arah mana nih kita mau bikin apa ya di jurnal umum ini. Jadi kan di semasa masa pandemi COVID-19 ini kan banyak kebutuhan-kebutuhan yang kita beli ya untuk bisa meningkatkan imun tubuh kita. Mungkin sebenarnya dulu juga kita udah beli ya yang namanya hand sanitizer, terus juga kita udah nggak asing lagi dengan barang seperti masker gitu kan, atau sabun cuci tangan. Cuman karena masa pandemi COVID seperti ini, maka kita bisa dibilang dituntut ya untuk lebih meningkatkan awareness tentang kebersihan, tentang kesehatan kita. Jadi pasti yakin di rumah kalian juga punya barang-barang yang digunakan untuk mencegah terjangkit virus COVID-19. Misalnya kalian sekarang bawa hand sanitizer di dalam tas, selalu harus pakai masker, bahkan sekarang pakai masker harus double, terus kalian juga punya disinfektan. Terus misalnya dulu nggak selalu nyetok vitamin atau nggak bolong-bolong minum vitamin karena sekarang lagi kayak begini, jadi kalian mau nggak mau harus setiap hari minum vitamin. Atau misalnya dulu mama nggak pernah bikinin rempah-rempah atau jamu gitu ya, jamu buatan sendiri, sekarang di rumah bikin gitu ya. Nah, di samping itu juga karena masa pandemi ini kita diminta untuk lebih banyak di rumah ya kan, diminta untuk lebih banyak di rumah. Jadi dalam memenuhi kebutuhan barang-barang tersebut pun kita dimudahkan dengan adanya teknologi ya. Jadi kita bisa tuh beli barang-barang itu menggunakan cara online ya, bisa beli barang di marketplace atau bahkan di aplikasi apotik juga ada ya, terus Halodoc dan lain sebagainya. Nah, maka dari fenomena tersebut ya, Ibu melihat dari fenomena tersebut, coba nanti teman-teman mencari bukti-bukti transaksi pembelian barang-barang yang digunakan atau yang lagi ngehits gitu ya, yang lagi sangat kita butuhkan di dalam masa pandemi ini. Contohnya tadi masker, disinfektan, terus hand sanitizer, sabun cuci tangan, jamu, atau mungkin obat-obatan dan lain vitamin dan lain sebagainya. Ya, untuk bisa memudahkan kalian dalam pencarian bukti transaksi itu, kalian boleh menggunakan mencari di transaksi itu di online ya, di marketplace. Mungkin pernah mama atau papa beli vitamin secara online ya, atau mungkin mama atau papa pernah beli masker secara online, atau bahkan kamu atau bahkan kakakmu yang beli gitu ya. Atau boleh juga mencari bukti transaksi yang dilakukan secara offline. Nah, kalian kan di sini kerjainnya per kelompok. Nah, Ibu minta masing-masing kelompok menemukan 5 bukti transaksi. Ingat ya, masing-masing kelompok. Jadi satu kelompok itu totalnya 5, bukan 15. Jadi bukan seorang nyari 5, tapi 3 orang itu ya mencari 5 bukti transaksi, totalnya 5. Oke, sampai situ dulu. Nah, kemudian si bukti transaksi tersebut ya, kalau misalnya di e-commerce bisa kalian screenshot atau bisa juga kalian klik invoice. Nanti ada contohnya ya di bawah. Klik invoice yang ada di marketplace tersebut di pesanan kalian. Nah, nanti si invoice atau screenshot itu kalian lampirkan di dalam produk laporan yang telah kalian sepakati dalam kelompok. Makanya tadi gunanya ya, tadi misalnya kelompok Olin podcast, terus kelompok yang lain ada video, atau mungkin ada yang komik. Nah, makanya tadi Ibu minta supaya tetap ada visualnya. Oke, sedikitlah ada visualnya yang ditampilkan. Nah, kemudian setelah kalian menemukan bukti transaksi yang tadi 5 itu, catatlah seluruh transaksi itu ke dalam jurnal umum. Tapi perhatikan aturan-aturan berikut ini. Nah, jadi ini kan bisa dibilang ya seperti dimodifikasi ya transaksinya supaya bisa masuk ke proyek kita. Begitu ya. Nanti teman-teman, setiap barang yang kalian beli itu kan diakui sebagai harta milik kalian ya.
harta kalian, kekayaan milik kalian. Di mana harta itu anggaplah kita asumsikan antara dua, antara kalian beli peralatan atau kalian beli perlengkapan. Kurang lebihnya sama kayak kemarin waktu kalian di proyek kelas 10 teman-teman. Misal gini, kalian beli masker, maka kalian analisis dulu nih, berdasarkan usia ekonomisnya, umur ekonomisnya, masker medis ya, masker medis itu masuknya ke kategori apa sih? Peralatan atau perlengkapan. Nah, karena masker medis itu kan sekali pakai ya, sekali pakai, bahan yang habis pakai, maka kategorikanlah masker medis itu sebagai perlengkapan. Gitu. Terus misalnya kalian beli matras olahraga misalnya ya, kan untuk supaya rajin olahraga tuh ya masa pandemi. Nah, matras olahraga itu kan usia ekonomisnya lebih dari 1 tahun ya, bukan barang yang habis pakai. Maka kategorikan nanti dianggap bahwa matras olahraganya itu sebagai peralatan gitu ya. Jadi kan kalian udah punya nih bukti transaksi pembelian barang apa gitu. Nah nanti kalian analisis dulu barang ini tuh masuknya kategori peralatan atau perlengkapan berdasarkan usia ekonomisnya. Oke. Terus kalian urutkan setiap transaksi itu berdasarkan tanggal transaksi yang paling lama sampai tanggal transaksi yang paling baru. Kan masa pandemi COVID ini udah 1 tahun lebih ya teman-teman, udah gedek juga di rumah terus ya kita ya. Nah makanya teman-teman coba boleh kok cari transaksi yang tahun lalu ya sampai hari ini, sampai saat kalian mengerjakan project. Diurutkan berdasarkan transaksi yang paling lama sampai yang paling baru. Nanti kan kalian udah mengurutkan berdasarkan tanggalnya. Ya, berarti kan tadi ada 5 transaksi, berarti ada 5 urutan tanggal. Ada transaksi pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, masing-masing transaksi itu dianggap bahwa cara pembayarannya itu berbeda-beda. Misalnya begini, ya, transaksi yang pertama itu tanggal 2 Desember 2020. Nah, karena dia ada di urutan pertama, berarti dia transaksinya dilakukan secara tunai. Maka nanti pencatatan ke jurnal umumnya, kalian membeli barang tersebut dilakukan secara tunai. Terus kalian menemukan lagi ada barang yang kalian beli di tanggal 15 Desember 2020. Berarti itu adalah transaksi urutan kedua kan? Nah, maka dianggap bahwa transaksi urutan kedua itu yang tanggal 12 Desember tadi, itu dilakukan secara kredit. Begitu seterusnya sampai urutan yang kelima. Jadi nanti pasti pencatatan setiap kelompok itu akan berbeda-beda. Kenapa bisa beda? Pertama, transaksinya beda, urutannya beda, dan cara pembayarannya. Ya, pasti semua jurnal umum kalian akan beda-beda gitu. Yang mau tanya ditahan dulu ya, disimak dulu baik-baik, oke? Nah, nanti ada contohnya kok ya. Untuk jurnal umum itu kan pasti ada judulnya teman-teman. Nah, penulisannya sesuaikan dengan kaidah jurnal umum yang kalian sudah pelajari. Artinya pasti ada 3 baris. Pasti ada 3 baris. Nah, nama perusahaannya, oh ini Ibu belum perbaiki, diganti dengan nama anggota kelompok. Oke, dengan nama anggota kelompok. Pakai koma aja nggak apa-apa. Misalnya Brigita Caroline, di sini siapa lagi sih anak-anaknya? Gue belum hafal. Wiliana Renalda, Andrew Sebastian Novan. Itu sebagai nama perusahaannya. Oke. Terus di baris kedua berarti tetap ya jurnal umum. Baris ketiga itu kan periode, karena ini ceritanya kita periodenya 2020 sampai 2021, maka kalian juga boleh menuliskannya periode 2020-2021. Gitu. Oke, jadi jangan sampai salah karena ini udah ada di sini, udah ada aturannya di sini, jangan sampai salah, oke? Nah, terus bentar. Bentar, saya mau ngecas laptopnya dulu ya. Ini contohnya ya, bentar.